Oke, langsung saja kita membahas mengenai soal tryout PPG Ekonomi ya Bapak Ibu ya. Ibu, Sudah terlihat di layar Bapak Ibu soalnya? kabur. Kabur. Ya, Oke, sebentar saya nggak show dulu ya. nggak keli di zoom sedikit lagi. Oke. Nah, ya, Nah, oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? sudah. Baik. Saya boleh minta tolong perwakilan deh nomor satu dibacakan oleh Ibu Weni dulu boleh? Oke. Pak Tito akan mengajarkan materi struktur pasar di kelas 10A. Berdasarkan tes diagnostik ditemukan bahwa siswa dengan gaya belajar kinestetik tidak antusias bila Pak Tito mempraktikkan metode ceramah. Oleh karena itu, Pak Tito memberi tugas untuk membuat laporan hasil kunjungan ke pasar atau hasil analisis tadi pustaka atau hasil wawancara kepada narasumber yang relevan dengan materi struktur pasar secara berkelompok. Tujuan paling utama Pak Tito memberi penugasan tersebut adalah Oke. Baik, terima kasih Ibu. Menurut Ibu ya, jawaban yang tepat opsi itu yang mana Bu? lah itu sudah ada jawabannya ya itu benar. Setuju tidak Bu dengan jawaban yang B, meningkatkan keaktifan belajar siswa? Iya, setuju. Saya kemarin jawab itu. Oke, alasannya kenapa Ibu menjawab keaktifan belajar siswa Ibu? Tujuan dari tes diagnostik yang dilakukan oleh Pak Tito dengan materi struktur pasar ya? Ya, ya karena kan anak itu kan kalau dia kan anak itu untuk zaman sekarang kan anak itu kalau sistem kita ngajar wawancara itu kan agak metodenya agak ini, tapi kalau dia dipraktekkan secara langsung, jadi siswa itu lebih aktif. Jadi otaknya itu bisa memikir materi-materinya itu bisa disampaikan dengan praktek seperti itu. Betul, betul Ibu. Dengan gaya belajar Gaya, kinestetik ya. iya, itu kan gaya belajarnya secara ini ya, gerakan ya. Kinestetik. Betul, Ya, dengan praktik ya Bu ya. Dengan ya, praktik bukan dengan metode ceramah. Bagaimana ya, jika benar. dengan metode ceramah? Apakah bisa meningkatkan keaktifan siswa? Tidak ya Bu ya. Tidak antusias. Di sini ada pernyataan bila menggunakan metode ceramah tidak antusias. Nah, di Ya, sini mereka tidak ya. betul. Oleh karena itu tujuan dari Pak Tito memberi penugasan tersebut adalah betul. Jawabannya adalah meningkatkan keaktifan Keaktifan belajar siswa. belajar siswa. Baik, terima kasih Ibu ini untuk Ya, selanjutnya boleh dibacakan oleh Bu Nur Ida. pada saat pembelajaran materi struktur pasar dengan metode tanya jawab, beberapa siswa Pak Dharma nampak lebih banyak diam. Yang paling relevan untuk mengatasi hal itu adalah Oke, struktur pasar dengan metode tanya jawab. Beberapa siswa Pak Dharma nampak lebih banyak diam, bahkan tidak memperhatikan teknik pembelajaran yang paling relevan untuk mengatasi hal tersebut. Hal tersebut itu hal yang berkaitan dengan apa, Bapak Ibu? Dengan metode tanya jawabnya, Bu ya. ya, Oke, berarti apa yang harus dikaji dari pertanyaan metode tanya jawab tersebut? Dari metode tanya jawab tersebut, apa yang harus dikaji, Bapak Ibu? Apakah betul dengan membagi daftar pertanyaan dan meminta siswa menjawab sesuai kemampuannya? Ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya? ya. Oke, membagi daftar pertanyaan yang seperti apa? Apakah sesuai dengan usianya atau sesuai dengan level kognitifnya? Tentunya dengan level kognitif ya, Bu ya. Bagaimana dengan siswa yang level kognitifnya hanya sampai kepada tahap pengertian, tidak sampai dengan tahap menganalisis atau menganalisis konsep-konsep? Apakah bisa diberikan pertanyaan menganalisis konsep-konsep tersebut, Ibu?
Tidak ya Bapak Ibu ya, karena sesuai dengan Ya, kemampuannya. Oleh karena itu dibuatlah daftar pertanyaan sesuai dengan kemampuan siswanya. Bapak Ibu bagaimana jawabannya? C atau ada opsi yang lain? Bu Nur Ida, ada opsi lain? Iya Bu, lebih pasnya yang C kalau menurut saya. Kalau kemarin saya jawabnya yang A, tapi banyak salah. Oke, yang A, membuat kuis yang menarik dengan aplikasi Quizzes. Ibu jawabannya yang A kemarin itu. Ya, kemarin saya jawab Oh, yang Ibu tuh yang kemarin kirim soal ke saya ya? Ya, betul Ibu. Oke, baik. Lanjut ya Bu ya, soal nomor 3. Oke, Ibu Natalena Baya, dipersilakan untuk membaca soal nomor 3. Saya minta tolong. Ya. Di akhir pembelajaran materi perdagangan internasional yang menggunakan metode diskusi, Ibu Rini, guru ekonomi kelas 11 melakukan umpan balik dari proses pembelajaran tersebut dengan membagikan instrumen untuk diisi seluruh siswa menilai kinerja sesama peserta didik. Jenis umpan balik yang digunakan Bu Rini tersebut adalah, Oke, dibaca ABC-nya Kak Bu. langsung jawabannya saja Ibu. Ibu sepakat tidak dengan jawaban feedback teman sebaya? iya, Pakat. Karena kata kuncinya di sini menilai kinerja sesama peserta didik ya Bapak Ibu ya, dari materi perdagangan internasional. Kalau untuk feedback formal biasanya dilakukan pada saat apa Bapak Ibu? Pada saat proses pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Pada saat ya, pembelajaran itu biasanya menggunakan feedback formal, sedangkan di sini kata kuncinya seluruh siswa menilai kinerja sesama peserta didik. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah feedback teman sebaya untuk menilai sesama rekan atau teman kelompoknya. Oke, lanjut nomor 4. Boleh Ibu Ayu Deta Lestari Ya, untuk Bu. soal 4. Hasil tes yang dilakukan tidak memuaskan Pak Beni karena lebih dari 50% peserta didik mendapatkan nilai di bawah KKM. Pak Beni merefleksi bahwa ada kesalahan tes yang diberikan, yaitu dalam bentuk soal esai dengan kesulitan tinggi. Ia berencana memperbaiki kesalahan tes yang diberikan. Jika tujuan pembelajarannya adalah meningkatkan kemampuan aplikasi siswa dalam menghitung laju pertumbuhan ekonomi, maka jenis tes yang tepat digunakan adalah kalau di sana tes unjuk kerja. Oke, jawaban Ibu apakah sama atau ada opsi yang lain? Ya, sama Bu, tes unjuk kerja. Baik, tes unjuk kerja ya Bapak Ibu ya. Di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya yang mana Ibu? Kemampuan aplikasi Kemampuan siswa. aplikasi siswa ya. Betul, biasanya kalau tes pilihan ganda itu bukan untuk kemampuan aplikasi siswa Ibu ya, tapi Iya, biasanya di kognitif kognitif. ya Bu ya. Betul, di kognitif. Oke, berarti sepakat ya Bapak Ibu ya, untuk jawaban itu yang tepat adalah C. Tes unjuk kerja. Oke, selanjutnya nomor 5, Bu Else. Mohon maaf ya kalau saya salah penyebutan nama Bu Else. Oke, Bu Else sepertinya tidak bisa ya. Boleh deh Bu Weni lagi. Oh, bisa. oke. Bentar, Oh, Bu. Baik. Pak Rahman ingin mengetahui bahwa peserta didik sudah menguasai materi tentang pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk memastikan sejauh mana pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik, Pak Rahman melakukan tes dalam bentuk angket. Hasil tes ternyata tidak sesuai dengan harapan Pak Rahman.
Seharusnya jenis tes yang digunakan Pak Rahman adalah pretest dalam bentuk A. Baik. Langsung jawaban tak, Bu? Ya, langsung jawaban Ibu. Ibu sepakat tidak dengan jawaban yang C? Kuesioner Iya. persepsi No, tentang tingkat laju inflasi. laju inflasi. Iya, Sepakat Ibu? iya. Oke. Kata kuncinya di mana Ibu? Untuk soal Pak Rahman ini. Tentang pertumbuhan ekonomi. Betul, materinya tentang pertumbuhan ekonomi, di mana Iya. Pak Rahman ini ingin memastikan sejauh mana kognitif Peserta iya. peserta didik. Pak Rahman melakukan tes dalam bentuk angket. Hasil tes ternyata tidak sesuai dengan harapan Pak Rahman, atau banyak peserta didik yang belum mengetahui pengetahuan sebelumnya, Bu ya, Mengetahui, iya. materi sebelumnya. Nah, seharusnya Iya. jenis tes yang tepat itu tes bagaimana, Bu? Yaitu menggunakan pretest ya, Bu ya, di awal pembelajaran. Kalau menggunakan soal objektif bagaimana, Bu? Tepat atau tidak, Bu? Kalau untuk pretest mengetahui pengetahuan. Objek. Biasanya kalau objektif itu Enggak. di proses pembelajaran ya, Bu ya? Untuk Iya. mengetahui di proses pembelajaran. Karena di sininya adalah pretest, maka soal yang jawaban yang tepat adalah kuesioner persepsi tentang tingkat laju inflasi, karena ini materi sebelum materi setelah pertumbuhan ekonomi ya Bapak Ibu ya. Pertumbuhan ekonomi. Nah, oke. Berarti sepakat ya Bu ya? Yang C jawabannya. Iya, Bu. Oke, nomor 6. Boleh Ibu ini dibacakan kembali. Oke. Setelah kegiatan pembelajaran, materi menghitung pendapatan nasional merupakan submateri dari pendapatan nasional yang seringkali dianggap peserta didik sebagai materi yang tidak sulit. Oke. Pak Rahmat sedang merancang tes apa yang akan digunakan untuk melihat penguasaan materi menghitung pendapatan nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, jenis tes yang tepat yang akan digunakan Pak Rahmat adalah tes objektif. Oke, berbeda dengan soal sebelumnya Bu ya. Soal sebelumnya itu benar. untuk di awal pembelajaran. Kalau dengan kasus Pak Rahmat ini untuk mengetahui apa Ibu? Penguasaan materi menghitung Penguasaan pendapatan materi. nasional. Ya. Betul. Oleh karena itu, tes yang paling tepat adalah tes objektif atau pilihan ganda ya Bu ya. Ya. Kalau esai bagaimana Bu? Tepat atau tidak Bu? Menurut Ibu? Tepat ya, tetapi memakan waktu ya Bu ya. Ya, waktu karena dia hitungan. Betul, karena hitungan. Kalau unjuk kerja bagaimana Bu? Menghitung pendapatan nasional bisa? Unjuk kerja jarang tapi ya. Jarang ya Bu ya. Iya. Lebih tepat itu objektif. Iya. Untuk mengetahui penguasaan materi peserta didik. Apa lagi? Assalamualaikum. Oke, lanjut saja Bu ya untuk soal nomor 7. Boleh Ibu Ayu. Ya, Bu. Bu Rati sedang merancang pembelajaran ke dalam model ajar. Salah satunya adalah merancang tes yang akan digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik dalam materi pendapatan nasional. Bu Rati membuat daftar pertanyaan singkat yang akan disampaikan di awal pembelajaran sebagai pretest. Jenis tes yang digunakan Bu Rati tersebut adalah tes tertulis. Tes tertulis. Kalau di sini, Sepakat Bu. tidak Bapak Ibu untuk option Bu Rati ini adalah jawabannya tes tertulis. Apakah ada jawaban yang lain? Dapat. Bu Ayu jawabannya apa Bu? Sudah mengerjakan latihannya? Sebelumnya belum Bu saya mengerjakan, tapi kalau dilihat dari sini sesuai sih Bu. Oke, sesuai. Kenapa Bu alasannya? Jenis tesnya itu harus tes tertulis. Karena bisa untuk mengetahui tes awal peserta didik. Namun Bu, Betul. untuk tes lisan juga sebenarnya Iya, masih lisan. Biasa juga lisan kita ya. Ya. Oke. Coba kalau Untuk tes tertulis dengan tes lisan Bu, menurut Ibu lebih efektif yang mana Bu?
Karena di Kalau sininya materinya pendapatan nasional, Bu. mm, Oh iya. kalau biasanya kalau tes lisan itu kadang-kadang tidak mencakup seluruh siswa karena eh, proses seperti tanya jawab aja di awal. Tapi kalau tes tertulis ini bisa menyakup seluruh siswa. Oke, betul, Bu. Lebih efektif sih, lebih Ya. efektif kalau tes tertulisnya. Betul. Tes lisan bisa ya, Bu ya, namun lebih efektif tes tertulis karena di sini Mm, materinya pun pendapatan nasional ya, Bu ya. Untuk Ya, menjabarkan benar. satu soal mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama ya, Bu. Seperti mm-mm. konsep-konsep pendapatan nasional itu kan menggunakan rumus ya, Bu. Ya. Iya. Ya, belum minum itu. Oke, nomor 8. Boleh dibantu dibacakan oleh Ibu Ida, Nurida. Bu Karin, guru SMA di kota metropolitan yang masyarakatnya sangat majemuk, sehingga latar belakang siswa Bu Karin pun sangat beragam. Para siswa akan belajar mengenai kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Sumber belajar yang paling relevan untuk merespon keberagaman siswa yang perlu disiapkan Bu Karin adalah yang modul tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan disertai tugas mandiri mengidentifikasi kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, dan cara pemenuhannya pada keluarga masing-masing siswa. Oke, sepakat Ibu jawabannya yang E? Ya, sepakat Bu. Sepakat. Kenapa Ibu jawabannya E sepakat? Karena di situ kan latar belakangnya kan beragam ya, jadi kan setiap keluarga itu punya pemenuhan kebutuhan juga yang berbeda-beda. Mungkin itu. Betul. Betul, di sini kata kuncinya adalah beragam ya, Bu ya, atau Ya, beragam. heterogen. Nah, yang lebih tepat itu yaitu tadi ya, Bu ya, menggunakan modul tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Tapi disertai dengan tugas mandiri. Tugas mandirinya itu setiap siswa berbeda-beda karena sesuai dengan tadi ya, Bu ya, kebutuhan, alat pemuas kebutuhannya, dan cara pemenuhan sesuai dengan keluarganya masing-masing. Kalau yang teks tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, bagaimana, Bu? Apakah itu relevan? Kurang. Kurang relevan. Kenapa Ibu kurang relevan teks tentang kebutuhan dan alat pemuas? Biasanya kalau teks tentang kebutuhan itu hanya mencakup satu ya, Bu ya. Mm-mm. Secara umum ya Bu ya. Secara umum betul. Sedangkan gaya hidup siswa atau masyarakat itu berbeda-beda. Ini yang ini Bu, yang C, video yang menggambarkan gaya hidup dan cara berkonsumsi pada masyarakat yang tinggal di kota besar. Tepat tidak, Bu? Relevan atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa Ibu tidak relevan? Kan di sini ada masyarakat sangat majemuk, Bu. Kayaknya hanya satu apa tentang cerita. Satu Betul, sisi tidak tidak di mungkin ya Bu ya menayangkan seluruh video ya Iya, Bu ya. iya. Kalau membuat clipping Bu dari berbagai artikel tentang cara orang Indonesia memenuhi kebutuhannya. Cara orang Indonesia ya Bu ya. Ini terlalu secara umum. Cara umum. orang. Oke. Sepakat ya Bu ya, jawabannya adalah E. Ya, Bu. Baik, untuk nomor 9, selanjutnya dibacakan oleh Bu Else. Atau boleh oleh Bu Weni lagi? Oh, saya. Bentar. Ya, boleh. Sebelum seorang guru ekonomi memulai pembelajaran akan memandu siswa dalam mempelajari proses terbentuknya keseimbangan pasar. Media pembelajaran yang paling tepat digunakan guru adalah PowerPoint berisi proses keseimbangan pasar. Ya, Sepakat Ibu jawabannya ya, PowerPoint beranimasi? ya, ya benar. Lebih Oke. lebih menarik. Betul, lebih menarik, lebih interaktif ya Bu ya. Ya, apalagi anak zaman sekarang ya. Betul, lebih menumbuhkan semangat belajar ya Bu ya. Ya, benar. Kalau PowerPoint mengenai keseimbangan pasarnya saja Bu, Yang mana itu yang C. kurang ini ya? Nah, biasanya kalau PowerPoint-nya saja itu hanya teks ya Bu ya, tidak ada Ya, animasi ya Bu, membosankan ya. kurang menarik. Betul, kurang menarik. Jadi Ya. kurang
memotivasi peserta didik untuk belajar ya Bu ya. Melihat, ya untuk melihat PowerPoint Betul. kita tuh kurangnya dia, kurang antusias. Betul. Kalau berupa macam-macam diagram keseimbangan pasar, bagaimana Bu? Apakah bisa menggunakan Agak media? susah dipahami ya kalau diagram. Betul, sulit dipahami ya Bu ya. Lebih Iya. tepat itu adalah PowerPoint yang beranimasi. Mm-mm, bener. Oke, nomor 10, boleh Ibu Ayu? Belum muncul, Bu. Belum muncul? Nah, ya, Di... ini sudah. Oke. Sudah. Pak Dedi mengajar materi koperasi sekolah dengan menerapkan model PJBL, Project Based Learning. Langkah pembelajaran PJBL dimulai dengan membimbing siswa mengajukan pertanyaan mendasar, yaitu mengapa koperasi sekolah tidak berkembang dengan baik. Melalui penerapan PJBL, aktivitas yang dilakukan oleh Pak Dedi pada langkah menyusun rencana proyek adalah memastikan semua siswa terbagi dalam kelompok dan memahami prosedur pembuatan proyek terkait koperasi sekolah. Baik, bagaimana Ibu sepakat dengan jawaban memastikan semua siswa terbagi dalam kelompok dan memilih prosedur pembuatan proyek terkait koperasi sekolah? Iya, sepakat Bu. Sepakat ya Bu ya, karena di sini modelnya adalah project based learning, PJBL. Iya, PJM. betul. berbasis masalah. Masalahnya apa Bu? Ya ini ya Bu ya, mengapa koperasi sekolah tidak berkembang dengan baik? Ini adalah Iya, permasalahannya. Kemudian melalui penerapan PJBL, aktivitas yang dilakukan Pak Dedi. Tapi di sini ada kata kunci lagi Bu, langkah menyusun rencana proyeknya. mm, Bagaimana? Jawaban yang itu. tepat adalah memastikan semua siswa terbagi dalam kelompok dan memahami prosedur terkait dengan proyeknya, Bu ya. Materinya Iya, adalah di sekolah. Kalau yang A bagaimana, Bu? Menyampaikan tema permasalahan terkait koperasi sekolah. Mendorong siswa memunculkan keingintahuan mengenai masalah yang ada dan mengajak mereka untuk berdiskusi mencari solusi. Nah, ini lebih PBL atau PJBL, Bu? PBL PBL. kayaknya. PBL. Betul, PBL ya Bu ya. Karena di Iya, sini hanya terkait dengan masalah ya Bu ya, dan mencari iya, solusinya. Sedangkan option B di sini adalah memahami prosedur pembuatan proyek. Di sini ada produknya ada nanti ya Bu produk. ya. Iya, Iya. betul. Oke. Kalau yang C, memandu siswa menyusun jadwal tahapan-tahapan proyek terkait koperasi sekolah untuk memudahkan pelaksanaan. Sebenarnya ini termasuk juga dalam tahapannya, Bu. Betul, ini masuk tetapi untuk tahapannya diawali Iya, dengan terbagi kelompok dulu ya, Bu ya. iya, betul. Sudah tahap yang berikutnya. Betul. Kalau ikut memantau partisipasi siswa dalam keterlibatan semua siswa dalam pelaksanaan proyeknya. Ini juga tepat ya, Bu ya, relevan ya. Iya, iya, betul. Tapi tahapan selanjutnya setelah sudah pelaksanaan ini ya, Bu ya. Mm-mm. Kalau memberikan masukan, membuat format laporan. Nah, ini biasanya di akhir ya, Bu ya, atau arahan RTL, rencana tindak lanjut proyeknya. Iya, iya, Bu. Berarti B, C, dan D, dan E ini merupakan tahapan dari Iya. PCBL, tetapi kata kuncinya di sini adalah langkah menyusun rencana proyek. Oleh karena itu, jawaban yang relevan adalah B ya, Bu ya. Sepakat Ibu? Iya, iya, Bu. Baik, nomor 11. Bu Nur Ida, boleh tolong dibacakan soal nomor 11? Pak Teguh menerapkan model PBL untuk mengajar materi kesenjangan ekonomi dengan harapan para siswa bisa mengusulkan alternatif solusi masalah kesenjangan tersebut. Pada langkah PBL, orientasi siswa pada masalah, tindakan yang paling relevan yang dilakukan Pak Teguh adalah Oke. jawabannya yang A. Memutar video mengenai perbandingan kehidupan masyarakat kelompok menengah ke atas dan menengah ke bawah sebagai gambaran nyata ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Sepakat Ibu atau ada jawaban yang lain?
Ya, sepakat Bu. Jadi sudah ada gambaran kan mereka masih ini ya, orientasi pada masalah. Hmm. Sudah menggambar. Betul. Ini kata kuncinya Bu ya, orientasi siswa pada masalah, tindakan yang paling relevan untuk dilakukan Pak Teguh terkait model problem based learning ya Bu ya. Materinya apa Bu? Kesenjangan ekonomi. Ekonomi. Oke, bagaimana dengan materi kesenjangan ekonomi? Nah, di sini ada option adalah memutar video mengenai perbandingan kehidupan masyarakat, kelompok menengah ke atas dan menengah ke bawah. Nah, ini Ya, kontekstual ya, Bu ya, sebagai gambaran nyata ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Ini sudah menggambarkan materi kesenjangan ekonomi ya, Bu. Iya Bu. Oke, kalau yang B, Bu, membantu siswa merumuskan masalah terkait kesenjangan ekonomi yang akan didiskusikan. Ini termasuk relevan atau tidak, Bu? Relevan. Relevan. Tapi tahapannya yang lebih tepat itu yang A ya, Bu ya, untuk yang awal itu. Iya. Memutar video dulu sebagai pemantik, kemudian baru merumuskan masalah. masalahnya terkait Masalah. yang terdapat di video ya, Bu. Betul. Kalau memandu siswa mencari informasi sebanyak mungkin mengenai penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi, itu termasuk ke dalam model PBL bukan? Iya, Termasuk ke dalam model PBL? termasuk. Oke, termasuk ya, Bu ya. Tetapi tahap lanjutan. Kemudian membimbing siswa menyusun laporan. Nah, ini di akhir ya, Bu ya, Ya, setelah akhir. diskusi. Kemudian membimbing siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses penyelidikan terkait cara memecahkan. Nah, di sini adalah akhir ya, Bu ya, dari model problem based learning. Berarti jawaban yang tepat adalah A, sepakat ya, Bu ya? Sepakat. Hmm. Nah, di sini juga saya ada pembahasannya, Bu ya. Nanti boleh dibacakan aja oleh Bapak Ibu untuk pembahasannya. Nanti saya kirimkan PPT-nya. Ini Oke, ada nomor ini dua. nggak, Kak? Ada Word-nya nggak nanti atau PDF? Ada, Bu. Paling Biar PPT-nya, Bu ya. Saya kasih ya. Oke. Oh, PPT ya, bukan Word atau PDF, biar bisa di Ya, print. nanti di PDF kan bisa. Ya, tolong Mbak ya. Oke, Bu. Baik. Makasih. Biar bisa di print nanti, Bu. Ya, benar. Kalau ini Oke. kan agak ribet. Iya, ya, Bu ya. Soalnya Kalau ini dari handphone pusing ya, Bu pakai ya. HP, jadi kecil Pusing pala. sekali tulisannya. Kecil banget. Baik, baik. Nanti Mm-mm. saya PDF-kan, Bu. Makasih Bu ya. Boleh. Oke, boleh dilanjut, Ibu, nomor 12. Berarti Ibu siapa ya? Ibu Weni deh. Ibu Weni lagi. Oke lah. Saat ini siswa diarahkan pada kemampuan literasi ekonomi yang tercermin dari tujuan pembelajaran di fase E, yaitu mengetahui berbagai alat pembayaran non-tunai yang berlaku di Indonesia, serta memahami penggunaannya. Berikut ini merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk mewujudkan literasi ekonomi sesuai tujuan pembelajaran tersebut, kecuali, ini yang salah ya, guru memberikan akses, ya benar ini pastilah, Oke, karena di sini jawabannya kecuali ya, Bu ya. kecuali, Sampai. Nah, gitu. mudah Kalau banget ya guru kita. memberikan akses e-commerce, boleh tidak, Bu? Tidak boleh, Bu ya. Privacy, Bu Iyalah, ya. bersih Iya, banget. betul. Nanti yang ada dicekotin Ibu yang bayar ya. Jangan ya, Bu ya. Ya, Jangan. gawat itu. Kalau guru Hmm. menghimbau siswa berbelanja di marketplace, itu bagaimana, Bu? Sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran mengetahui berbagai alat pembayaran non-tunai? Bisa jadi Setuju. lah. Setuju. Kan Setuju ya, Bu ya? Karena hanya menghimbau. menghimbau ya, Bu ya, Iya, mengimbau berbelanja market. Bisa agar dibilang. siswa mempraktekkan langsung. Tapi hanya Iya, himbauan ya, Bu. hanya himbauan. Nah, kalau yang B, baru nih, Bu, ada perintah guru Nah, meminta. guru minta siswa berjualan secara online karena saya juga bisnis online. Ya, saya Ah, menerapkan ini. Itu satu untuk traffic Ibu juga ya. Iya, Traffic Ibu yang kedua, siswa belajar secara langsung bagaimana iya, lanjut. pembayaran non tunai, Bu ya. Iya benar. Oke, yang C, mengarahkan siswa melakukan semua aktivitas ekonomi secara non tunai, secara tidak langsung mempraktekkan ya, Bu ya. Ya, memperhatikan. iya. Bisa.
Kalau hanya mengenalkan, berarti tidak sampai tahap mempraktekkan ya, Bu ya? Tidak, ya benar. Kan hanya pengenalan. Baik, berarti sepakat ya, Bu ya, untuk jawaban nomor 12 adalah E. Ya, sepakat banget malah. Baik, nomor 13, Ibu Ayu boleh dibacakan? Boleh. Peran guru ekonomi dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan melaksanakan pembelajaran lembaga jasa keuangan yang relevan dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah guru ekonomi bukan sebagai sumber belajar utama. Peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber. B ini, Bu. Ya benar itu. Bagaimana Ibu? Jadi, Jawabannya relevan atau ada opsi yang lain? Ibu Nurida bagaimana? Ada opsi motivasi. yang lain? Ya Bu, sudah pas Bu. Sesuai ya Bu Berdiferensiasi. ya. Karena di sini kata kuncinya adalah prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Diferensiasi. Oke, di sini guru itu bukan hanya sebagai sumber belajar utama ya Bu ya, tetapi Iya, peserta didik betul. dapat belajar dari berbagai sumber. Sumber. ya pilihan. Apalagi internet sudah banyak bisa sampai ke desa-desa juga. Betul. Kalau guru ekonomi adalah pengaruh menuju sumber belajar, pengarah fasilitator ya Bu ya, menuju Fasil. sumber belajar dan peserta didik mengikuti apa yang telah ditetapkan. Apakah ini termasuk pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Kalau yang C, guru menjadi mediator antara peserta didik agar terjadi transfer pengetahuan dalam proses belajar. Mediator. Mediator. Antar peserta didik agar terjadi transfer pengetahuan dalam proses pembelajaran. Masuk Ya, sih sebenarnya. mengawasi ya Bu Juga ya, kali ya. mengawasi peserta didik. Masuk. Termasuk tidak Bu dalam pembelajaran berdiferensiasi? Hanya mengawasi. Bisa. Oh, mengawasi. Bisa ya Bu ya. Tetapi yang lebih tepat itu penjelasan mengenai sumber belajar utama itu bukan hanya dari guru ya Bu ya. Ya benar. Iya, iya. Pilihan Kalau lain. guru menjadi motivator yang mengamati peserta didik dari jauh selama proses belajar. Ini tanpa Nah, kita harus ngomong-ngomong gitu. Hanya dari yang salahnya itu karena dari jauh itu. iya ada iya benar itu. Betul, yang salahnya itu adalah dari jauh Dari ya Bu ya. jauh. Iya. Kurang tepat, Kalau tidak tepat malah. kalau dia dekat sih tidak masalah. Tuh. Kalau guru menjadi motor penggerak utama proses pembelajaran. Nah, ini bukan termasuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, ya itu otorita Hmm. atau itu. Gitu. Berarti tepat ya Bu ya, yang B jawabannya. Ya. Iya. Oke, nomor 14 boleh dibacakan Bu Nida, Bu Nur Ida. Pak Randy menyadari bahwa kelas 10A terdiri dari komposisi siswa yang berbeda gaya belajarnya. Sesuai dengan konsep teaching at the right level, berikut ini media pembelajaran yang tidak relevan digunakan untuk mendukung gaya belajar siswa adalah jawabannya yang A, menggunakan media poster untuk gaya belajar kinestetik. Oke, di sini Pak Randy menyadari bahwa kelas 10A itu terdiri dari komposisi siswa yang memiliki gaya belajar berbeda ya Bu ya. Gaya belajar itu dibagi menjadi 3 ya Bu ya. Ya, betul. Ya, Apa saja Bu Nurida? Ada kinestetik, auditori, kinestetik, ada visual, visual. auditori. Wow. Auditory, kinestetik, dan visual ya Bu ya. Oke, di sini sesuai dengan konsep Teaching at the Right Level atau TRL. Berikut ini media pembelajaran yang tidak relevan digunakan untuk mendukung gaya belajar siswa. Di sini Bapak Ibu sudah tahu mengenai konsep Teaching at the Right Level. Ibu Nur Ida sudah mengetahui mengenai konsep TRL? Ini salah satu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, pendekatan TRL. Hmm. Jadi kayak apa? Menyesuaikan dengan gaya belajar begitu mungkin ya Bu maksudnya. Betul, sesuai dengan gaya belajarnya, kemampuannya ya Bu ya. Hmm. Itu dikelompokkan nanti siswa belajar dari teman sebayanya, seperti itu. Nah, di sini
yang tidak relevan digunakan untuk mendukung gaya belajar siswanya, Bu. Oh, yang tidak ya, Bu ya? Yang tidak. Yang tidak. Tidak. Sepakat Ibu jawabannya menggunakan media poster untuk gaya belajar kinestetik. Apakah relevan, Bu, gaya belajar kinestetik dengan media poster? Tidak, Bu, karena Tidak. kinestetik kan Ini visual. aktif ya dia. Kalau Betul. lebih yang diem gitu, maksudnya yang tenang. Betul. Kalau Oh, menggunakan buku bacaan untuk gaya belajar visual bagaimana, Bu? Visual. Mas, Pernyataannya relevan ya, Bu ya, buku bacaan untuk gaya belajar visual, Ya, ya. tetapi tidak sesuai dengan soal ya, Bu ya, konteksnya. iya betul. Kemudian menggunakan aplikasi simulasi perdagangan saham. Nah, di sini Ibu ada yang guru ekonomi? Ibu apa guru ekonomi semua di sini? Bu Nur Ida ya, guru ekonomi teh. Iya, Bu. Oke, Bu. Ibu pernah tidak menggunakan aplikasi simulasi perdagangan saham? Kalau sampai penggunaan aplikasi belum, Bu, masih secara teorinya aja. Oke. Kenapa Ibu? Kalau apakah sudah mendukung untuk aplikasi simulasi perdagangan di dalam pembelajaran? Terkadang fasilitasnya yang kurang mendukung. Betul. Ya, betul ya Bu ya, terkadang itu fasilitasnya yang kurang mendukung, entah fasilitas dari sekolahnya, proyektor, atau wifi ya Bu ya. Itu yang biasa Iya, menghambat ya Bu. iya. Tapi bisa tidak Bu menggunakan aplikasi simulasi perdagangan dalam pembelajaran visual? Bisa, Bu. Bisa ya Bu? Efektif atau tidak Bu menurut Ibu? Karena mungkin apa latar belakang siswa yang ini juga tidak semuanya bisa mendukung, jadi kalau tidak bisa menjangkau semua gitu mungkin. Oh, kalau menggunakan media video untuk gaya belajar audio dan visual. Media video untuk gaya belajar audio visual. Relevan tidak, Ibu? Media video untuk gaya belajar audio visual? relevan. Relevan, relevan. Relevan, tetapi tidak sesuai dengan konsep. ti- Tapi di sini pertanyaannya adalah yang tidak relevan ya, Bu ya? Itu yang tidak sesuai. Ini sesuai dengan konsep TRL, Teaching at the Right Level. Ya, B, C, D, B, C, D, E sesuai dengan konsep TRL, kecuali yang A ya, Bu ya? Oke, nomor 15. Boleh Bu Else atau Bu Weni lagi deh, nggak apa-apa Ibu. Saya Ya, Ibu kan pasti semangat ya Bu ya? enggak juga. Oh, enggak juga. Boleh yang lainnya kan? Enggak. Oke, saat ini siswa kelas 11 tengah mempelajari materi jenis-jenis inflasi. Pak Aji, guru mereka juga menjelaskan tentang tingginya inflasi di Indonesia. Oleh karena itu, Pak Aji memberi tugas kelompok untuk menyimpulkan jenis inflasi yang manakah yang terjadi di Indonesia tersebut. Dilihat dari penyebab inflasi, Pak Haji berharap dengan tugas tersebut para peserta didik memiliki kemampuan berpikir analisis. Agar tujuan tersebut tercapai, maka guru menugaskan peserta didik untuk melaksanakan penelitian sederhana melalui kajian literatur mengenai jenis inflasi dan faktor penyebab inflasi. Ya, Oke, oke. sepakat Ibu jawabannya melaksanakan penelitian sederhana melalui kajian literatur mengenai Ya, jenis inflasi. sepakat. Sepakat, karena kata kuncinya apa Ibu di soal ini? Hmm, Berpikir analisis ya Bu ya? berpikir analisis. Ya, Betul, berpikir analisis itu yang paling tepat adalah unjuk kerja atau penelitian ya Bu. penelitian. Ya, Kalau menyusun laporan observasi bagaimana Bu? Apakah bisa kemampuan berpikir analisis? bisa tapi Relevan kurang tidak? ini ya. Bisa berpikir kritis juga menyusun laporan observasi, tapi kurang ini ya kali ya. Kurang menganalisis ya Bu ya. Ya, Berpikir kritis betul, tetapi kurang mengelola kemampuan berpikir analisis ya Bu. Hanya menyusun kurang laporan, hanya tidak menyusun laporan. melaksanakan penelitian. Nah, ya, tidak ini ya benar. Kalau mengumpulkan laporannya saja Bu, itu bisa. Kalau oh enggak, no. Oh, kenapa Bu? Hanya mengumpulkan
laporan Hanya dari penelitian. mengumpulkan Ya, laporan tanpa saja. tanpa tanpa ada penelitiannya. Betul, tanpa ada penelitiannya. Tapi bisa, Bu, mengumpulkan laporannya saja. Kalau untuk dari enggak ya, karena berpikir analisis hanya mengumpulkan itu ya. Aku lihat Tidak ya, Bu ya, karena di sini hanya tidak. mengumpulkan laporan observasi, Mm-mm. tidak unjuk kerja atau melaksanakan penelitian. Iya, Oke. Kalau membandingkan tingkat inflasi antar negara dan menyimpulkan jenis inflasi. Nah, ini memiliki apakah ini bisa atau relevan dengan mengelola kemampuan berpikir analisis, Bu? Tidak kurang. ya, Bu ya? Tidak. Kurang ya. Ini Ya, lebih ke berpikir kritis ya, Bu. kritis, Membandingkan tingkat. membandingkan. Ya, benar. Kalau melakukan wawancara, Tidak. melakukan wawancara, tidak ya, Bu ya? Ya, Dengan pakar ekonomi untuk mengetahui tentang jenis inflasi. tidak. Tidak relevan ya. Oke, Ya, berarti sepakat ya, Bu ya? Jawabannya adalah C. ya. Oke, nomor 16. Bu Nur Ida, boleh deh dibantu. Ibu Linda akan Jawabannya. merancang penilaian untuk mengukur kompetensi siswa dalam menyajikan alternatif solusi mengatasi pengangguran di Indonesia. Langkah-langkah penyusunan asesmen yang dilakukan oleh Ibu Linda secara Ya, tanggal sistematis adalah sekolah ujian. jawabannya boleh lebih dari satu. Oke, di sini Kalau multiple choice ya, Bu ya. Jawaban lebih dari satu. Ibu Linda akan merancang penelitian untuk mengukur kompetensi siswa dalam menyajikan alternatif solusi mengatasi pengangguran di Indonesia. Langkah-langkah penyusunan asesmen yang harus dilakukan oleh Ibu Linda secara sistematis. Nah, di sini kata kuncinya adalah langkah-langkah ya, Bu ya. Langkah-langkah penyusunan asesmen. Coba, Bu Nur Ida jawabannya apa, Bu? Sudah dikerjakan ya, Bu ya? Kalau nggak salah ya. Ya, Saya sudah, lihat, Bu. ya, sudah pernah saya kerjakan. Jawabannya Bu Nurida apa, Bu? Kemarin itu yang A, yang B, baru yang mana lagi kemarin ya? Yang D kalau tidak salah itu. Saya jawabnya tiga kemarin. Yang A, B, dan D. Oke, membuat kisi-kisi penilaian kognitif, penilaian produk, dan kognitif lagi, Bu. Yang D-nya. Iya, sama. Sama ya, Bu ya. Sebenarnya sama, tapi penjabarannya itu berbeda. Kalau yang B itu maknanya bagaimana, Bu? Kalau yang B itu kisi-kisinya baru anak butir soal, membuat rubrik, baru di ini kan diujikan kepada siswanya. Betul, diujikan kepada siswanya. Itu penilaian produk ya, Bu ya. Tidak sampai tahap evaluasi. Hmm. Ya, Kalau yang membuat kisi-kisi penilaian kognitif sampai dengan revisi ya, Bu ya, iya betul. sampai dengan perbaikan. Oke, berarti Ibu jawabannya A, B, dan D. Ya, beda deh. Oke, di sini kata kuncinya adalah merancang penilaian untuk mengukur kompetensi. Kompetensi siswa dalam menyajikan ya, Bu ya, menyajikan. Berarti sampai tahap, kalau di kognitifnya bagaimana, Bu? Sampai tahap revisi, tepat atau tidak? Iya, betul Bu, sampai tahap revisi. Betul, sampai tahap revisi ya Bu ya untuk penilaian kognitif agar bisa mengukur kompetensi siswa kan Bu dalam mengatasi pengangguran di Iya, Indonesia. Nah, bagaimana dengan menyajikannya? Menyajikan apa? Menyajikan solusinya dari permasalahan pengangguran kan Bu? iya, Yaitu membuat kisi-kisi penilaian produknya sampai dengan hanya sampai tahap uji atau sampai dengan evaluasi Bu. Menurut Ibu yang tepat yang mana? yang Kalau lebih evaluasi, siapa yang melakukan evaluasinya? kalau evaluasi berarti yang melakukan adalah gurunya, gitu ya Bu? Nah, membuat kisi-kisi penilaian produk. Berarti yang melakukan evaluasi gurunya atau siswanya? Gurunya, Bu. Gurunya. Evaluasi. Iya,
Guru membuat rubrik penilaian, kemudian memberikan ujian kepada siswa untuk menyajikan alternatif solusi dan mengevaluasinya. Nah, tapi di sini Ibu yang D itu antara penilaian kognitif A dan D ya Bu ya. A dan D. Iya A benar. dan D itu perbedaannya di ada analisis Iya sampai betul. revisi. Iya Berarti bukan hanya evaluasi saja ya Bu ya, tapi ada perbaikan juga. benar. Ya Bu lebih ke Oke, jadi jawaban yang tepat A lebih dan yang B ya Bu ya. A dan B. Betul, A dan B. Bagaimana Ibu? Ada yang tidak relevan atau ada jawaban yang lain boleh disampaikan, nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan bersama. Bu ini bagaimana? Jawabannya A, B atau ada yang lain? AB, AB tapi masih itu yang mana yang lebih tepat ya? Yang AB itu. Masih Yang bingung mana saya. yang lebih tepat? Ini kan pilihannya lebih dari satu, Bu. Multiple Oh choice. boleh. Oh iya iya. Oh iya. Oh boleh dua ya? Boleh, tiga juga Iya iya boleh, Bu. benar benar Yang benar sesuai. benar benar. Saya nggak baca tuh. Boleh ya, Bu ya. Kalau pernyataannya gini, pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Berarti multiple choice. Boleh, Bu, pilih dua dan Batasnya tiga. berapa itu? Tiga, Bu. Maksimal tiga. Oh iya iya iya. Oke oke. Ya. Iya benar. A dan B ya, Bu ya. Relevan ya. Iya iya. Oke ya. Sip. Oke, nomor 17 boleh dibacakan oleh Bu Nurida. Pemerintah senantiasa melaporkan tingkat inflasi yang terjadi karena dengan menghitung tingkat inflasi secara tak langsung dapat melihat penurunan daya beli dan juga nilai mata uang dalam suatu negara yang akan dicatat ke dalam bentuk persentase. Cara menghitung tingkat inflasi yang benar adalah Oke, sepakat tidak Bu? A dan B atau ada opsi yang lain jawabannya? Sepakat. Bu ini ada opsi lain? Sepakat itu. Sepakat ya Bu ya? Di mana Ya. di sini pemerintah senantiasa melaporkan tingkat inflasi yang terjadi karena dengan menghitung tingkat inflasi secara tidak langsung dapat melihat penurunan daya beli dan juga nilai mata uang dalam suatu negara. Betul ya Bu ya? Ya. Yang akan dicatat ke dalam bentuk persentase. Cara menghitung tingkat inflasi yang benar. Oh, berarti pertanyaannya ini Bu, cara menghitung tingkat inflasi yang benar. Ya. Hitung indeks harga, kemudian membandingkannya dengan indeks harga tahun sebelumnya. Betul, Bu? betul. Betul ya? Indeks harga terhitung dibandingkan dengan indeks harga tahun sebelumnya. Kemudian menghitung indeks harga minimal 2 tahun terakhir, baru kemudian menghitung tingkat inflasi. Bagaimana Bu ini tepat tidak? Ya benar. Benar. Oke, berarti relevan Ibu untuk opsi A dan B. Yep. Relevan, Bu. Oke, kita lanjut soal nomor 18. Bu Ratna mengajarkan materi keseimbangan pasar dengan mengintegrasikan pendekatan TIPEK dalam pembelajaran. Pengaplikasian sumber belajar sejalan dengan teknologi knowledge ya, Bu ya, yang dikuasai Bu Ratna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyimpulkan terbentuknya keseimbangan pasar adalah A. Memutarkan video untuk pembelajaran yang relevan dari link platform berbagai video. Bagaimana Ibu? Iya. Apakah relevan? Iya, relevan, Bu. Relevan, karena di sini mengintegrasikan pendekatan TIPEK ya Bu ya, Ya, teknologi. 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 Betul. Link platform berbagai video sudah menerapkan pendekatan TIPEK. Kemudian mengajak siswa mensurvei harga barang. Nah, ini berarti langsung ya Bu ya, Iya, penelitian. Kurang tepat ya Bu ya, tidak mengintegrasikan pendekatan TIPEK. Ipek. C. Penugasan kepada siswa untuk menyusun clipping artikel. Menyusun clipping artikel, apakah mengintegrasikan pendekatan TIPEK? Tidak. iya, Tidak. Meminta siswa membaca materi dari beberapa buku pelajaran yang berbeda. Buku ya Bu ya.
Tidak. Tidak juga. Tidak, Zaman bukan. jadul. Nah, itu betul. Tidak mengintegrasikan pendekatan tipek. Yang memandu siswa menggunakan telepon seluler masing-masing untuk mempelajari materi dari sumber belajar berbasis Android. Tepat, Bu? Tepat. Tepat ya, Bu ya. Memutar video Ya, dari link dengan platform telepon. sama telepon, betul. Sudah mengintegrasikan pendekatan tipek. Setuju Defect. ya, Bu? Setuju. Oke, 19. Bu Dinar merancang pembelajaran materi manajemen badan usaha menggunakan model PJBL atau Project Based Learning ya Bu, karena memiliki karakter yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun proyek yang dirancang berbentuk kunjungan siswa ke perusahaan milik negara atau daerah atau perusahaan swasta BUMN, BUMD, dan BUMS ya Bu ya, di sekitar sekolah. Karakter PJBL yang secara langsung memudahkan ketercapaian tujuan pembelajaran siswa dalam menganalisis peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia adalah, oke, di sini apa Bu kata kuncinya Bu? Kata kuncinya ini ya Bu ya, materinya badan usaha. Manajemen usaha badan usaha. Usaha. Oh, manajemen badan usaha, kemudian modelnya adalah project ya Bu. Project. Project. Projectnya bagaimana? Langsung kunjungan ke BUMD, BUMN, dan BUMS di sekitar sekolah. Nah, secara langsung memudahkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Betul, dalam menganalisis peran badan usaha. Jawaban yang benar, A. Berupaya untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip didaktik modern. Benar apa tidak, Bu? Relevan atau Tidak. tidak? Tidak. Tidak. Terintegrasi dengan dunia nyata dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, benar. Betul, karena langsung kunjungannya, Berkunjung. Bu ya. Ya, dengan ternyata. Menempatkan guru sebagai fasilitator sepanjang kegiatan pembelajaran. Ya, Betul, guru hanya sebagai fasilitator ya, Bu. Siswa yang langsung terjun melakukan, lapangan. betul. Kalau menghasilkan produk atas proyek yang dihasilkan dan dievaluasi kualitasnya. Enggak. Menghasilkan produk. Produknya betul ya, Bu ya, tapi dievaluasi kualitasnya. Tidak. Tidak tepat. Mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab mengelola informasi yang dikumpulkan. Ya, Betul. Mengarahkan siswa bertanggung jawab mengelola informasi yang dikumpulkan. Hanya mengarahkan ya, Bu ya, ya. sebagai fasilitator. Oke, soal nomor 20. Ini dua-dua tipe ya, Bu. Dua. Bu Nelva akan mengajari materi ketenagakerjaan. Bu Nelva merencanakan model pembelajaran atau ini PBL ya Bu ya, Problem Based Learning untuk menyampaikan submateri pengangguran karena model ini materinya adalah submateri pengangguran. Submateri pengangguran dengan model Problem Based Learning atau berbasis masalah. A. Mengarahkan siswa lebih kritis menyoroti masalah pengangguran di Indonesia. Tepat tidak, Bu? Dengan materi ketenagakerjaan? Ya, tepat. Tepat ya, Bu ya, materi Sub materi. ketenagakerjaan. Bagaimana, Bu? Tepat, Bu. Ada Tepat ya, Bu hubungan ya. hubungannya. Yang B, mendorong siswa bertanggung jawab menyelesaikan masalah pengangguran Indonesia. Oh, tidak. Tidak, ya. Dan Masalah. siswa ya, Bu ya, yang bertanggung jawab ya, Bu. Oh, mereka belajar doang. Terlalu berat ya, Bu ya. Biar yang mengurusi dan bertanggung jawab itu adalah urusan pemerintah ya, Bu. Mereka itu beda terus. Memberi kesempatan kepada guru untuk menyampaikan materi pengangguran dengan lebih baik. Oh, tidak ya, Bu ya? Boleh tidak, Bu? Ceramah ini ya. Jadi Enggak, ini materi ceramah. nanti. Kalau melatih siswa lebih teliti mencari Nah, informasi ini pendukung ya, Bu ya, untuk ya, ide lain. upaya pemecahan masalah pengangguran.
Bisa ya Bu ya? Bisa, Relevan. bisa. Karena hanya upaya pemecahan. Mencari informasi ya hanya. Betul. Bukan bertanggung jawab ya Bu ya? Berat kasihan. Ya, Membimbing siswa cara menyelesaikan masalah pengangguran di Indonesia secara sistematis, matang, dan terencana. Cara menyelesaikan masalah pengangguran. Kalau masih menyelesaikan masalah bisa ya Bu ya? Upaya cara menyelesaikannya. Tetapi kalau sampai tahap bertanggung jawab mungkin tidak ya Bu ya, tidak tepat. itu yang berat ya. Ya, A, C, dan D. Setuju Boleh. Ibu? Oke. Oke. 21. Seorang guru ekonomi menyusun laporan capaian belajar siswa untuk materi pajak yang selain mengandung muatan kognitif juga syarat dengan aspek afektif atau sikap. Dalam menyusun laporan capaian belajar siswa, dalam materi pajak tersebut antara lain harus memuat laporan dalam aspek afektif. Oke, berarti pertanyaannya itu aspek afektif ya, Bu ya? Ya, Oke, A, pengembangan diri afektif atau kognitif, Bu? Afek. efektif. Afektif, akhlak mulia dan kepribadian afektif ya, Bu ya? Ya, ya benar semua itu deh. Tiga. Oke, kalau prestasi siswa masuknya ke kognitif ya, Bu? Ya, kognitif. Nilai Kalau ketercapaian kompetensi kognitif juga. kognitif juga. Ya, itu jelas sudah Oke, pasti. relevan ya, Bu ya? A, B, Sangat. C. Ya, 22. Seorang guru ekonomi mengkomunikasikan laporan capaian belajar siswa dalam materi konsep-konsep pendapatan nasional. Guru menjelaskan bahwa masih terdapat miskonsepsi dalam memahami konsep-konsep pendapatan nasional. Sering ya Bu ya terjadi seperti itu ya. ya, Harapan guru adalah siswa dapat mempelajari kembali sehingga lebih memahami materi tersebut. Hal ini menggambarkan manfaat dari laporan capaian belajar peserta didik, yaitu pakai manfaatnya Bu dari CP, laporan capaian belajar. A. Memetakan kekuatan dan kelemahan peserta didik. Bisa atau tidak Bu? Relevan atau tidak? relevan. Relevan ya Bu ya? Memetakan Ya, kekuatan dan kelemahan peserta didik, memetakan kekuatan dan kelemahan guru. Tidak. wow. Tidak ya, Bu ya. Yang melaksanakan pembelajaran itu kan peserta didik ya, Bu ya. Iya, bukan kita. Baik. Digunakan sebagai dasar pemberian umpan balik. Bisa. Relevan? Ya, Relevan. Digunakan sebagai dasar perbaikan. Pasti ya, Bu ya, proses ya, pasti. pembelajaran. Digunakan sebagai dasar menetapkan alat evaluasi. Nah, ini harusnya di awal ya, Oh, Bu ya. di awal itu. Oke, berarti yang tepat A, C, dan D. Cantik. Sepakat, Ya, Ibu? ya, oke. Bu Marta menyadari bahwa beberapa siswa di kelasnya seringkali bosan dan malas mengikuti pembelajaran. Metode pembelajaran untuk materi pelaku ekonomi yang relevan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, meningkatkan motivasi belajar siswa. Apa Bu yang dilakukan oleh Bu Marta jika Ibu jadi Ibu Marta? Simulasi untuk menggambarkan kegiatan produksi. Relevan tidak Bu dengan materi pelaku ekonomi? Ya, Relevan. Kemudian tutor teman sebaya untuk mengetahui diagram diagram aliran melingkar. Aliran melingkar itu apa, Bu? Yang RTP, RTK itu kok, Bu? Betul. Pelaku ekonomi ya, Bu ya. Dan pelaku ekonomi. Sesuai tidak, Bu? Relevan tidak? ya, ya. Relevan. Relevan. Kalau resitasi atau penugasan? Tidak. Kak, tambah bos. Tidak. Tidak relevan ya, Bu ya. Ya. Iya. Kalau ceramah, apalagi ceramah ya, Bu. Ah, Oke, ya, kalau tidak. role play. Role play praktek langsung untuk transaksi jual beli antara konsumen dan produsen. Bagaimana, Bu? Oke, masuk. Oke, bisa ya, Bu ya. Bisa. Ini agar pembelajaran tidak terkesan bosan ya, Bu. Bosan. Ya. Betul. Ibu pernah mempraktekkan role play? Ya,
Saya suka yang langsung-langsung, yang praktek. Oke, yang langsung ya, Bu ya. Ya, karena teori membosankan. Tapi bagaimana, Bu? Apakah meningkatkan motivasi belajar siswa? Iya, mereka lebih suka yang praktek-praktek itu. Atau kalau pakai digital, pakai ini dia suka. Anak zaman sekarang kan memang tidak cak kita dulu belajarnya ceramah gitu. Harus dia bosan. Betul. Sudah berbasis tipek ya, Bu ya? Bener. Kalau nggak pakai basis teknologi, pakai ini praktek. Oke, pakai praktek atau unjuk kerja ya, Bu? Iya, bener. Baik, untuk pertemuan pertemuan ekonomi hari ini bagaimana, Ibu? Ada yang ingin ditanyakan tidak, Bu? Ini cuma minta ininya tadi ya, Mbak ya. PDF ya, Bu ya? Ya, tolong banget. Mau di print. Baik, Bu, nanti saya kirimkan di grup ya, Bu ya, langsung hari ini. Ini di grup mana ini? Grup kita, grup ekonomi ya, grup yang ini? Apa Ya, grup yang umum? IPS, ekonomi. Oh ya, ya sip, grup itu ya. Ya, baik, Bu. Baik, Makasih. baik Izin untuk mau pertemuan nanya, Bu. kali ini. Gimana, Izin Bu? mau nanya, jadi kalau untuk yang pilihan jawaban lebih dari satu, itu kita milihnya maksimal berarti tiga gitu ya, Bu ya? Betul, Ya, betul, tiga. Ibu, tiga. Kalau Tiga. satu nggak boleh gitu. Karena multiple choice lebih dari satu ya, Bu ya, dua Oh, atau harus tiga. dua. Oh, Hmm. Nanti bobot poinnya setengah. kalau memang jawabannya benar hanya satu gimana? Sepertinya tidak mungkin, Bu, karena multiple choice. Ya gitu. Iya, iya. Iya, tapi itu hanya untuk soal yang multiple choice ya, Bu ya. Kalau yang Iya, awal ini iya, kan iya bukan ya, Bu. benar-benar. Ya. Berarti kalau kemungkinannya empat tidak tidak ya, Bu ya? Betul. Oh ya, baik. Makasih, Bu. Jadi dua, tiga ya. Iya. Kalau Nah, tidak dua, tiga. Iya, iya benar-benar. Satu nggak boleh, empat nggak boleh. Berarti hanya dua dan tiga. baik. Ibu boleh minta tolong untuk absen dulu ya, Bu ya. Oke. Mau on kamera atau tidak, Ibu? Tidak, karena Tidak. lagi tidak pakai jilbab. Oke, baik. Saya foto ya, Bu ya. Tidak apa. Total semuanya itu berapa orang ya, Bu? 9 atau 8 Total apa? pesertanya? Peserta ekonomi? Nah, berapa ya? Iya, cuma kita Ya, ini ya. Ini kita aja nih, 24 ya. Bu. Hanya Mungkin kok yang saya lainnya baru kok saya IPS baru aja sadar ya ya. kalau ini hanya segini ya. Baru Tadi sih ada 6, duanya sudah keluar, Bu. Padahal sama persis loh soalnya itu dengan kita efek. kita trial. Tidak Ya, apa-apa, nanti dikirim aja, Bu ya. Buat belajar semuanya. ya, ya. Makasih. Ditunggu. Jadi, Bu, pertemuan kali ini sampai sini ya, Bu ya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata ya, Bu. Ya, sama kami juga minta maaf, Mbak ya. Kasih Baik, Ibu. banyak. Semangat ya, Bu ya. Mudah-mudahan lancar, Ya, diberikan doain kemudahan lulus, Ibu. Mbak ya, kami semuanya. Amin, amin. Amin ya Mudah-mudahan Ibu Allah. semangat. Ya, Kasih, Bu. Oke. makasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam. Malam, selamat malam.